Pertanyaan pertama adalah, bagaimana strategi dari Omima, Sate Babi Bawah Pohon, dan Kokvito menentukan positioning di tengah banyaknya kompetitor dengan produk sejenis? Positioning dari Omima itu mulai dari packaging. Benar apa kata Kak Alis yang tadi sama Kak Alton, packaging kita harus bagus, packaging kita itu harus sesuai dengan produk kita. Misalkan produk kita itu panas, jangan sampai produk kita panas atau gorengan kita memakai packagingnya itu dari plastik, pasti bakalan meleleh gitu. Positioning selanjutnya itu dari logonya itu harus menarik, harus mudah diingat. Misalkan Omima itu ada sendok garpu, ada bintang gitu. Jadi kan gampang. Terus positioning selanjutnya itu kita harus aktif di media sosial. Kalau kita nggak aktif di media sosial, kita nggak bakalan bisa mengenalkan produk kita ke orang lain. Intinya sih gitu. Gimana caranya kita harus research dulu lah, ibaratnya siapa sih yang berada di situ, bisnisnya sama siapa, marketnya sama siapa, kayak gitu loh. Contoh-contohnya kalau kita pribadi dari Kokito, kita ngeliat dulu pertama kemarin kayak kenapa kita masuk di Mexican, karena gimana kita mau taruh positioningnya kayak gimana, karena kita ngeliat kompetitor juga sih. Kita ngeliat ada, kalau di Jakarta mungkin teman-teman udah kenal Amigos atau Taco Lokal, itu mereka kan high end kan, kebanyakan kan high end, harganya kayak gimana. Terus dari situ kita baru berpikir bahwa kalau kita mau masuk di brand di jenis makanan yang sama, berarti kita gimana ya biar bisa ini lah. Karena itu semua bakal ngaruh ke rasa, itu bakal ngaruh ke harga, itu bakal ngaruh ke packaging dan segala macam sih. Sebenarnya Sate Babi Bawah Pohon ini tuh udah mantep banget lah ya, mantep in terms of kita ngambil berbagai aspek. Kayak dari Instagram, kita itu tuh kalau misalnya dibandingin sama sate babi lain, kita tuh yang paling care sama Instagram kita, how it looks, terus udah gitu yang kayak tone warnanya seperti apa, terus udah gitu foto makanannya juga seperti apa, kayak gitu. Terus untuk packagingnya sendiri juga kita langsung print, jadi kayak kita print kayak begini, supaya orang tuh ingat gitu loh, kayak oh iya, sate babi tuh, karena kan balik lagi orang tuh makan tuh pakai mata dulu, bukan langsung pakai mulut gitu kan. Jadi yang kayak dari ininya sendiri udah dicetak. Terus di sini ada the best pork satay in town. Jadi itu slogan kita gitu. Jadi di saat orang mau buka makanan nih, dia langsung baca tuh the best pork satay in town gitu. Terus udah gitu untuk nomor teleponnya sendiri, ini nomor telepon pribadi aku. Jadi ini nomor telepon. Ini dicatat ya guys. Kalau pesan ke sini gitu maksudnya. Iya, kalau misalnya mau chatting sama aku, ini nomor aku nih. Enggak lah. Tapi maksudnya ini pribadi aku, just because kalaupun ada komplain ataupun ada something yang wrong with the food, orang tuh langsung ke aku gitu, nggak ke karyawan aku. Karena menurut aku, walaupun aku percaya sama karyawan aku, tapi seenggaknya untuk ngomong sama customer langsung, itu aku lebih percaya sama diri aku sendiri. Dan di sini juga kita ada nama Instagram kita, Sate Babi Bawah Pohon JKT, ada tulisan available on GoFood and GrabFood. Sebenarnya kita nggak cuma available on GoFood and GrabFood sih, kita juga ada di Tokped, kita ada di Blibli juga. Nah kalau untuk Blibli sendiri, kita itu kerjasama sama Tirtali. Kita kerjasama sama Tirtali. Tirtali itu a dear friend of mine. Dia itu pemecah rekor muri makan bakmi dalam satu tahun tuh berapa ribu porsi gitu. Itu dia gila banget sih. Jadi he's a very nice guy, dan dia kayak ngajak, oh ya Lis, ayo kita di Blibli deh, nggak dipungut biaya apa segala macam. Dan itu rame banget, dalam sehari tuh omset bisa 1,5 sampai 2 juta dalam sehari cuma dari Blibli doang. Ya. Jadi itu gila banget, karena yang beli itu tuh kayak rata-rata orang tua gitu, dan mereka sistemnya tuh nggak kayak Gojek yang kayak oh ya langsung dikirim gitu. Jadi kalau misalnya lewat jam 5, dia bakal dikirimnya kayak paginya gitu loh, kayak sama kayak Tokped gitu, dia sistem delivery-nya gitu. Apakah sebaiknya pengusaha kuliner yang baru memulai mengadopsi konsep ghost kitchen atau tetap menyediakan tempat untuk dine in? Pertimbangan apa saja yang perlu dipikirkan?
Kalau kita sendiri sih, ini sebetulnya bukan dapur ya, ibaratnya bukan dapur saya dalam artian yang apa yang kemarin kita berpikir untuk orang bisa duduk-duduk minum kopi dan segala macam, sekarang kita berpikir lebih ini aja, lebih efisien aja dalam artian we're looking at something yang bisa lebih fast moving aja. Orang bisa people could just stop di depan terus beli, terus bawa pulang atau bisa makan di situ quick and go aja gitu loh. Makanya sekarang kalau dari kita sih emang sekarang kayak saran kita sih emang kayak gitu saat ini sih kalau mau buka tempat sih. Jadi emang benar-benar nggak punya dapur, nggak punya toko, nggak punya outlet, cuma mengandalkan GoFood dan GrabFood, cuma itu aja. Dan sebenarnya sih agak riskan ya, agak riskan kalau misalkan kalian mau berbisnis tapi di masa pandemi kayak gini, karena satu pasti akan ada PSBB jilid sekian bla 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 bla. Satu. Terus kedua, jam operasional juga nggak panjang. Terus kita mau nyewa gedungnya itu kayak gimana? Modalnya itu harus gede. Kalau emang kalian mau berbisnis, dari Ghost Kitchen aja dulu nggak apa-apa. Dari online food aja dulu nggak apa-apa. Kenapa? Saya juga dulu online food. Itu cuma modal 250.000 dan jual kentang goreng. Jadi apa? Jangan pernah takut untuk berubah. Jadi ya saran saya, mulailah usahanya dari sekarang. Dan tambahan lagi, dan menurut data GoFood, tren sekarang itu adalah rice bowl. Karena apa? Orang pasti nyari yang pasti paket nasi itu paling dicari sekarang. Cukup dari saya. Menurut aku cloud kitchen ini tuh bagus nggak bagus. Jadi aku nggak bilang ini bagus banget. Aku juga nggak bilang ini jelek. Tapi balik lagi, please reflect on your business model. Itu satu. Please matengin konsepnya. Please matengin karena itu resiko gitu loh. Untuk cloud kitchen sendiri, setahu aku tuh kamu tuh cuma bisa jualan lewat sosmed. Itu satu. Karena cloud kitchen-nya sendiri nggak sampai nggak semua cloud kitchen taruh logo kamu tuh di depan gitu. True. Dan kayak menurut aku agak riskan kalau misalnya kamu mau bayar sewa, karena kan tiap tempat tuh beda-beda gitu ya. Aku pernah diajakin sama salah satu cloud kitchen gitu. Udahlah aku harus bayar sewa, aku harus bagi hasil gitu. Belum nanti potongan dari Gojeknya. Jadi kayak daripada kamu jualan di cloud kitchen dan kamu tuh sebenarnya kayak sumbang sih sama tempatnya, mendingan kamu start small, cari tempat yang lebih murah menurut aku. Karena cloud kitchen yang murah menurut aku fasilitasnya kurang. Cloud kitchen yang mahal menurut aku kamu nggak bakal untung gitu. Susah banget buat untung. Ibaratnya, kecuali kalau kamu jualan yang COGS-nya, kita ngomong modalnya kayak cuma 2.000, 3.000, kamu bisa jual kayak 40.000. Nah, itu masih make sense gitu. Makanya kayak menurut aku, kayak modal kamu, bisnis model kamu, itu tuh sangat-sangat penting. Karena modal menentukan untung menentukan margin. Kalian harus mikir kalau misalnya gue dalam 1 bulan jualan, kita ngomong omset 100 juta misalnya, 100 juta. Karyawan berapa? Karyawan kalian potong, pembagian Gojek kalian potong, sewa kalian potong, revenue sharing kalian potong. Misalnya kamu punya partner nih, kamu kan juga harus potong gitu loh. Jadi kayak itu bakal ngefek banget gitu loh. Jangan sampai kamu tuh yang kayak, oh iya kayaknya bisa deh karena makanan gue enak gitu tuh. Menurut aku harus ada yang bisa ngitung. Exactly. Jangan nyemplung ngeluarin modal, tapi ujung-ujungnya nggak siap. Terus udah gitu nanti malah saling salah-salahan. Yang ada bukan yang cari partner, malah cari musuh gitu. Gimana sih tips menciptakan konten dan visual yang baik untuk sebuah usaha kuliner? Untuk kontennya sendiri, I always try to make it fun. Dan easy dilihat orang. Jangan terlalu banyak teks, karena orang visual kan. Kita ngomong sosmed tuh visual. Jadi perbanyak gambar. Kalaupun ada tulisan, please gede-gede dan bold. Jangan yang kayak kecil-kecil, yang kayak orang mesti zoom gitu tuh, kayak menurut kamu it's not efficient lah gitu. Seenggaknya di saat orang nge-scroll feed kalian,
orang bisa tahu oh ya menunya ini gitu. Emang komunikasi itu penting. Kita harus bisa mengkomunikasikan produk kita kepada pembeli kita. Misalkan kayak contoh yang tadi produk, kalau emang kalian nggak bisa bayar fotografer atau desainer, ya cobalah. Di sini ada beberapa aplikasi, mulai dari Canva, ada di sini kalau nggak salah ada aplikasi buat video juga. Terus juga ya banyak lah aplikasi yang benar-benar mendukung buat konten kalian yang gratis. Terus kalau misalnya kamera kalian bagus, kamera HP, coba cari angle yang bagus, pencahayaan yang bagus, pasti itu akan menarik para pembeli kita. Jadi apa? Kalau emang misalnya kita nggak punya modal yang besar kayak Kak Alis gitu kan, ya pasti ya udahlah nggak apa-apa foto dari kamera HP tapi pencahayaannya itu harus bagus. Jadi jangan sampai mental kalian berpikir terlalu tinggi, padahal kita tuh bisa gitu. Mulai dari memanfaatkan HP, terus ya segala-galanya yang kita punya gitu. Jadi ya jangan pernah takut untuk gagal dan mencoba. Zaman sekarang kayak kita jualan di Instagram, all this application dan segala macam sih, brand recognition itu paling penting sih. Kalau ini itu yang harus benar-benar dijaga. Tadi juga udah sempat dibicarain sama Mbak Alis mana itu. I mean, it's all sekarang gimana sih caranya? Itu juga jadi kendala kita sih, dalam artian dulu people could come to our restaurant, cium baunya, lihat, ngerasain ambience segala macam. Tapi sekarang ini bener-bener dari mata aja gitu loh. Ini enak apa enggak ya gitu loh. So it matters. The photography, the warnanya dan segala macam. Even I mean itu bukan hal yang biasa lagi sih, dalam artian di dunia marketing kita bisa lihat kayak contohnya even kayak Abuba aja udah punya tim songnya sendiri gitu loh. Abuba loh. It's a Indonesian brand yang udah dia udah punya tim songnya sendiri. Every time we go there pasti ada suaranya kayak it's the same music sudah bertahun-tahun gitu loh. Well, we have to adapt sama itu sih. It's all general knowledge yang harus kita gali aja dan harus dimanfaatin saat ini sih. Perubahan signifikan apa aja yang paling dirasakan dalam dunia bisnis dari sebelum dan saat pandemik? Penyesuaian apa saja yang dibutuhkan agar tetap dapat bertahan di kondisi seperti ini? Yang tadinya aku udah 60 juta minus, sekarang tuh aku malah plus dan sekarang Sate Babi tuh more stable than ever sih. Tapi kalau misalnya ditanya mendingan sebelum pandemi atau setelah pandemi, menurut aku setelah pandemi sih, karena dari pandemi ini kita actually punya banyak waktu untuk di rumah, punya banyak waktu untuk mikirin what's next, dan yang kayak mencoba beberapa opsi. Jadi kita punya lebih banyak waktu untuk mencoba berbagai opsi. Kayak contohnya vacuum pack deh. Aku tuh nggak nyangka kalau aku actually bisa bikin vacuum pack, ngirim ke luar kota, bahkan sampai Singapura gitu. Karena itu benar-benar word of mouth sih. Kita ngomong benar-benar word of mouth banget gitu. Sebenarnya sih kalau cara bertahan, ya satu, kita harus yakin kalau kita bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Terus yang kedua, bisnis kita ini harus melihat pangsa pasarnya. Misalkan di sini pangsa pasarnya range harganya itu misalnya medium lah, misalnya dari 16.000 sampai 40.000 gitu. Terus apalagi ketiga, kita juga harus main ads ya, main Instagram ads atau medsos lainnya gitu, ads-nya. Itu kita harus menentukan jarak maksimal paling banter itu 3 km, jangan sampai lebih. Karena apa? Kita harus cari dan kita harus giring itu semua 3 km para calon pembeli kita. Karena apa? Kalau kita ads-nya terlalu luas, iklan itu nggak bakalan efektif. We just have to hustle aja terus, kerja aja terus, jalan aja terus gitu loh, nggak berhenti. Karena ya maksudnya coming from dari saya sendiri, ya maksudnya dulu usahawan terus terlibat di organisasi usahawan juga, kadang-kadang masih ada rasa kecil hati juga bilang, gue sekarang lagi jualan ini nih gitu loh, tapi ada kecil hati bilang teman-teman gue bakal bilang apa ya, tapi ya it's not gonna, apa yang lo pikirin, apa yang lo rasakan itu it's not gonna fit your family gitu loh, it's not gonna make you any money gitu kalau berpikir kayak gitu. Jadi saat ini ya
you just have to keep going aja, hajar terus gitu loh.